Pak Prabowo bangga dengan jabatannya. Ronaldo bangga dengan sepatu emasnya. Neymar bangga dengan skill-skillnya. Marc Marquez bangga dengan motornya. Namun ustaz muda ini bangga ketika salamnya dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat aksi berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa yang penuh dengan kekuatan, masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah, Sang Pemilik Nikmat. Hal ini seiramah dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, yaitu Syekh Abu Al-Fida Ithmil bin Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwasanya masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada dalam masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncarkan dunia. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang pemuda, kita dikaruniai bentuk fisik yang kuat. Mata masih bisa melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik yang memikat. Maka gunakanlah semua karunia itu, wahai pemuda, untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Namun sayangnya, justru yang sangat menyedihkan, memiluhkan, bahkan sangat-sangat menyedihkan di zaman sekarang ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang istilahnya segala ada segala punya. Mobilnya Pajero, HP-nya iPhone, duitnya banyak, apartemennya di mana-mana, bisnisnya besar, tiap hari makannya di restoran, tapi batinnya tersiksa. Hatinya penuh dengan gundah, terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Mengapa? Karena mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Syekh Mustafa Al-Gulayani, salah seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, sesungguhnya di tangan para pemudalah urusan umat ini tergenggam, dan di kaki-kaki mereka lah hidup matinya umat ini. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita yang merupakan harapan bangsa, juga merupakan harapan mertua, dalam menghadapi dampak negatif globalisasi di zaman sekarang ini? Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya At-Tarhiyatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai seorang pemuda harus semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah bahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang pemuda harus semangat belajar ilmu pengetahuan umum. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi seorang pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita ini berjaya di zaman sekarang ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yakni Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di antaramu beberapa derajat. Hadirin sahabat aksi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi seorang pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa,
yang akan membuat bangsa dan negara kita ini berjaya di zaman sekarang ini, jauh dari narkoba dan lain sebagainya, yang akan membuat bangsa dan negara kita ini berjaya di zaman sekarang ini. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Akhir kata, hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام